Kita menemukan di kampung-kampung orang yang mendapatkan gaji sehari, dimakan sehari. Akan tapi itu semuanya tidak mengurangi kebahagiaannya. Bangun pagi dia sudah bisa bercengkrama dengan indah dengan keluarganya. Bahkan dia pergi ke sawah pun sebelum sarapan. 1 jam 2 jam kemudian datang istrinya menghantarkan hanya singkong rebus saja. Subhanallah. Pagi sudah senyum, pulang senyum, Masya Allah. Di saat di siang harinya pun ternyata dia hanya di bawah gubuk reot, di bawah gubuk yang sudah lama, sudah hampir roboh. Akan tapi dia bisa menikmati tidur lelap di tengah sawah. Setelah terbangun dia bisa melihat melihat padi yang sudah mulai menguning dan seterusnya. Oh, kebahagiaan, nggak punya masalah. Setiap ada acara di masyarakatnya mudah dia mengikuti. Tapi lihat di sana, tidak jaminan orang kaya semuanya lengkap dia senang. Hartanya melimpah, duitnya banyak, tapi sedih terus, gelisah hatinya. Mulai dari keinginannya bermacam-macam, ketamaannya semakin menguat, membesar. Melihat orang lain sukses, dia bingung untuk bisa menjadi pesaingnya dan seterusnya. Dia hidupnya capek. Tapi di sana juga ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan, tapi dia senang. Abdurrahman bin Auf, kaya raya tapi adalah bahagia. Ada orang yang hidupnya dengan kefakiran tapi sengsara, ada. Maka dari itu yang namanya kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kekayaan dan kefakiran. Nggak ada urusannya tahta dan punya tahta atau tidak. Yang namanya kebahagiaan adalah murni dari dalam hati kita sendiri. Maka pendidikan dari Nabi SAW, jauhilah ketamaan. Yang namanya orang tamak ini Masya Allah akan menjadikan dia itu tidak akan puas. Kalau seandainya dia diberi 1 lembah emas, maka dia minta lembah yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, dia minta yang ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya kemasukan tanah. Maksudnya sampai mati. Dan begitu kalau hidup kita menuruti ketamaan kita, maka tidak akan puas dan tidak akan puas. Terus hidupnya adalah untuk mengejar keinginannya. Dan dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Kekayaan sudah jatah dari Allah. Kalau orang harus kaya dia. Kalau memang dia tidak bisa kaya, biarpun dia jungkir balik tetap saja semacam itu. Memang kita usaha. Tapi ingat, mari kita usaha dan sambil kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pastikan dengan usaha kita akan berhasil. Kenapa? Di saat kita pastikan dengan usaha kita pasti berhasil, di saat tidak berhasil kita akan kecewa. Akan tapi berusahalah kita untuk mendapatkan kekayaan. Dengan itu kita bisa membantu orang banyak. Berusaha dan kita serahkan kepada Allah. Dan di saat Allah tidak mudahkan, tidak kecewa kita. Di saat Allah mudahkan, kita punya cita-cita mulia, cita-cita baik. Jadi mari kita sadari semuanya, dari anda, kita semuanya. Jangan menjadikan ukuran kebahagiaan kita adalah harta yang melimpah. Banyak orang kaya raya sengsara hidupnya. Banyak orang punya tahta sengsara hidupnya. Begitu sebaliknya, ada orang fakir, tapi hampir tidak punya masalah dalam rumah tangganya. Ada orang gak punya tahta, tapi diberi oleh Allah beraneka ragam kebahagiaan. Maka dari itu, mari kita semua belajar. Siapapun anda, jika anda diberi oleh Allah kekayaan, mari kita jadikan kekayaan ini adalah sebab kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka kita gunakan kekayaan kita untuk kebaikan. Itu tanda kita tidak hubbud dunya.